Yeah, bring you up. Yeah, come on. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Untuk prodi Sistem Informasi, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah pemrograman web. Kali ini pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tag, lalu ada elemen, ada atribut, dan juga membuat order list dan unorder list di Sublime Text untuk program HTML. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan tentang tag. Tag adalah sebuah penanda awalan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Untuk contohnya seperti ini, biasanya dalam kurung siku P, lalu A, body, head, dan sebagainya. Untuk tag ini ditulis berpasangan. Ada tag pembuka dan juga ada tag penutupnya. Namun ada juga beberapa tag yang tidak memiliki penutup. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tagnya. Contohnya seperti ini. Ini untuk pembukanya, lalu di sini penutupnya dengan garis miring. Seperti itu. Nih, seperti ini. Lalu setiap tag memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat link, paragraf, dan lain-lain. Untuk daftar tag sebenarnya ada beberapa fungsinya, yaitu untuk daftar tag-tag dasar ini yaitu HTML itu untuk memulai dokumen HTML, head yaitu untuk membuat bagian head, adapun untuk body untuk membuat bagian bodinya, untuk H1 sampai H6 itu untuk membuat heading pada artikel. Jadi H1 itu ukurannya besar untuk headingnya, terus H2 dan H6 makin ke bawah makin kecil, makin besar urutan angka ini makin kecil hurufnya. Dan untuk P ini untuk membuat paragraf ya. Lalu ada tanda siku ditambahkan dengan tanda seru, ini untuk membuat komentar. Oke, untuk selanjutnya cara atau contoh yang bagus pengetikan kode di HTML itu seperti ini. Biasanya diketik dengan huruf kecil, dan untuk huruf besar bukan tidak diperbolehkan, cuman untuk dokumen XHTML menggunakan huruf besar itu biasanya sangat mengakibatkan error ya, kemungkinan akan mengakibatkan error. Jadi disarankan untuk menulis huruf kecil pada kode HTML. Adapun untuk memastikan menutup tag dengan benar, urutannya seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman mempunyai tag I, B, dan U, itu urutannya dari awal ke akhir, terus dari nomor 2 ke nomor ini ya. Maksudnya harus sesuai gitu. Jangan sampai berantakan seperti ini urutannya. Ini salah sebenarnya. Kalau yang betul tuh yang di atas, yang seperti ini. Ini urutan yang benar untuk membuka dan menutup tag. Oke, untuk selanjutnya masuk ke elemen. Elemen itu dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Jadi elemen itu hampir bisa dicontohkan dengan keseluruhan seperti ini. Jadi keseluruhan ini adalah disebut elemen. Nah, pada contoh di atas di sini terdapat satu elemen P dengan atribut align center, yang atribut nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya, dan memiliki isi berupa teks, yakni hello world. Nah, di sini untuk selanjutnya elemen tag, elemen tidak selalu berisi teks, kadang juga berisi elemen lain. Biasanya itu disebut dengan nested element atau elemen di dalam elemen. Untuk analoginya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi di dalam elemen itu ada elemen lagi. Oke, untuk slide selanjutnya menjelaskan tentang atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga
disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Untuk gambaran atribut itu seperti ini contohnya, ini nama atribut, ini nilai atributnya. Lalu atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti elemen A, lalu img, video, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Lalu cara membuat list atau daftar list di HTML. Jadi ya kita di sini menjelaskan pengertiannya dulu ya teman-teman untuk di awalan video ini. Nanti saya akan share untuk order list, codingan order list dan unordered list. Adapun untuk membuat cara order list itu adalah berbentuk urutan di mana listnya ditandai huruf atau angka. Jika diingat di Microsoft Word, biasanya teman-teman kan sering melihat ya adanya numbering. Nah, order list itu kurang lebih seperti itu. Jadi seperti numbering lah kalau di Microsoft Office. Nah, contohnya untuk property type di order list itu ada type 1 itu biasanya settingan untuk default ya, default si order listnya. Kadang juga tidak perlu ditulis 1 gitu, langsung dia pasti akan membentuk angka 1. Kalau misalnya ditulis dengan type tanda sama dengan tanda petik 1 itu juga bisa. Nah, ini untuk contoh-contoh yang lainnya kayak type A kan di numbering Microsoft juga selalu ada ya yang namanya numbering angka 1, numbering huruf gitu, huruf besar, huruf kapital atau huruf kecil. Ada juga dengan huruf Romawi seperti itu ya. Lalu untuk unordered list itu lebih ke simbol. Itu juga ada ya, kalau di Microsoft Word kayak gitu kan suka ada juga seperti simbol-simbol seperti itu. Jadi unordered list itu adalah list tidak berurut di mana listnya ditandai dengan simbol. Jika diingat Microsoft Word juga ada ya, kayak seperti bulat gitu ya, yang warna bulat hitam terus kotak segitiga seperti itulah. Nah, untuk propertinya itu bisa dilihat di sini. Tipe disk ini adalah tipe yang defaultnya, yaitu biasanya bulat hitam sih. Kalau tipe circle itu bulat, cuman dia berbentuk putih, lingkaran putih di cuma lingkaran aja. Lalu tengahnya tuh kayak bolong gitu, kayak donat lah istilahnya. Lalu ada tipe square sudah jelas kotak ya, kotak hitam biasanya berbentuknya. Lalu ada tipe non, yaitu tidak menggunakan simbol. Oke, untuk pengertiannya cukup sekian untuk definisi-definisinya. Kita langsung saja ke codingannya. Sebelum ke pengkodingan di Sublime Text dan HTML atau membuat program web HTML itu, kita harus membuka XAMPP nya dulu seperti biasa. Nah, ini saya sudah start ya. Sebelumnya itu berbentuknya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik aja start semua dua ini, Apache dan MySQL. Habis itu ini di minimize, masuk kembali ke Sublime Text. Nah, di sini Sublime Text-nya itu awalannya kosong. Nah, ini udah ada program yang sudah saya buat biar lebih gampang untuk menjelaskannya. Lalu teman-teman yang diperlukan lagi adalah membuka program engine search engine ya di di Google Chrome. Nah, di sini teman-teman bisa lihat codingan yang sudah saya buat. Di sini teman-teman bisa membuatnya dengan klik seperti biasa, bikin folder dulu di htdoc. Kalau misalkan ingin lebih rapi, di sini saya sebelumnya sudah membuat folder di XAMPP di tempat program filenya diinstal ya di Microsoft C. Lalu kita cari htdoc. Nah, ini htdoc. Habis itu kita buat folder di sini. Di sini saya membuat foldernya atas nama tugas. Nah, setelah itu teman-teman buka di sini file, klik file, lalu open file. Nanti pilih yang folder yang teman-teman buat. Kalau saya kan di sini tugas, nanti dibuka folder tugasnya. Nah, lalu habis itu diklik lagi ke file kalau sudah foldernya terbuka. Lalu pilih new file. Nah, di new file nanti teman-teman di rename seperti biasa. Lalu pilih formatnya yang HTML. Saya contohkan seperti ini ya. Untuk misalnya ini saya sudah buat folder tugas.
lalu saya buat lagi, setelah buat folder saya buat filenya. Nah, lalu di sini teman-teman harus membuat filenya kan. Nah, di sini di Ctrl S, tinggal di Ctrl S aja. Lalu teman-teman pilih atau rename namanya atau namai file teman-teman sesuai keinginan, misalkan tes. Seperti ini, tes. Lalu di sini untuk save as tipenya itu teman-teman pilih yang HTML. Nah, yang ini. Oke, teman-teman, diklik lalu di save. Nah, nanti bentukannya akan seperti ini. Oke. Kalau misalnya tidak berbentuk seperti itu, teman-teman bisa di rename saja di bagian belakang namanya seperti ini, .html. Dan pastikan juga di belakangnya ini, di bawah ini bentuknya HTML ya teman-teman, bukan plain text. Oke. Nah, di sini saya namakan untuk present yang pertama, codingan yang menjelaskan tentang tag dan atribut, kurang lebih seperti ini. Jadi pertama itu diketik HTML, teman-teman bisa klik langsung tab, contohnya seperti ini. Nanti akan munculnya bagian dari doctype, HTML, head, meta, title, head, lalu ada body lagi, dan terakhirnya ditutup dengan HTML lagi. Ini ke atas ini ya teman-teman ya. Lalu untuk head ini, untuk head yang meta dan titelnya, dan ditutup dengan head lagi. Lalu body mencakup seluruh elemen yang kita codingkan di sini, yang juga atribut yang ada di sini, semua tag-tagnya. Nah, ini penutupnya di sini gitu. Contohnya kita contohkan ya teman-teman. Di sini di Sublime Text cukup ketikkan HTML, lalu tekan tombol tab di keyboard teman-teman. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, dari mana teman-teman bisa mulai codingannya? Bisa dari mana saja, tapi untuk detail ini sama ya dengan yang di atas nih, seperti ini saya sudah isikan. Itu teman-teman untuk detail itu akan munculnya di sini, di tabnya web browser si Chrome ya. Di sini kan program web, di sini juga muncul program web. Lalu untuk di bagian body, nah di sini teman-teman untuk head 1 kan tadi head 1 berdasarkan ukuran ya, ukurannya masing-masing. Semakin angkanya kecil semakin besar ya, tapi biasanya sih dari 1 sampai 6 atau 7 gitu, kalau 1 sampai 6 deh. Jadi di sini head 1 itu H1 itu berarti ukuran yang besar itu untuk head 1 ya. Berarti di head 2 ini untuk kayak seperti subjudul lah gitu. Nah, nanti di sini ada praktik program web, sama kan dengan ini. Nah, di akhiran penutupnya juga tadi kan penulisan codingnya harus sesuai ya. Di sini ada tanda garis miring, lalu H2 di sini pembukanya, di sini penutupnya. Nah, di sini elemennya atau teksnya seperti itu. Nah, untuk HR ini bisa kita artikan sebagai garis ya, garis ini. Ini warnanya silver ya, saya ganti dulu ini karena nggak kelihatan. Nah, untuk merubah warna background teman-teman bisa ketikkan seperti ini, body BG color atau color ya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti, bisa jadi warna hijau misalnya, green. Habis itu di save, teman-teman refresh. Oke, berubah warna hijau. Nah, ini yang HR ini, kode HR ini itu garis ya teman-teman nanti bentukannya. Nah, untuk P ini sebagai paragraf, dan di dalamnya diisi dengan teks selamat belajar program web seperti ini. Nah, lalu untuk BR itu biasanya untuk alinea baru atau paragraf baru, dia di space gitu, di langkah. Oke, ini yang tadi sebelumnya saya buat yang doctype pertama, kita hapus dulu ya biar nggak bingung. Nah, ini programnya seperti ini. Jadi untuk merubah, misalkan membuat paragraf belajar program web, lalu pengen huruf belajar program webnya ini menjadi huruf yang bold gitu ya, tebal. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini untuk tagnya yaitu B ya, seperti di Microsoft Word kan suka ada tuh simbolnya B ya. Lalu begitu juga untuk italic ya, yang untuk miring. Nah, di sini juga hurufnya I untuk codingannya. Lalu di sini juga untuk
kode di underline ya untuk garis bawah itu juga sama dengan huruf U di kodenya, di kode teksnya. Lalu di sini kita membuat kombinasi dari huruf besar, huruf miring, dan juga garis bawah dengan teks belajar program web. Nah, di sini urutannya seperti saya bilang tadi di awal ya, di pengertian atau definisi tadi, kita harus sesuai dari ujung ke ujung seperti ini. B urutan kedua, berarti di urutan kedua ya. Berarti di kedua dekat akhir, itu seperti itu teman-teman. Pokoknya urutannya seperti ini ya, harus rapi gitu. Kalau misalkan salah urutan itu programnya akan error. Lalu bagaimana caranya untuk membuat judul? Kan di atas sudah membuat judul ya, judul atau subjudul, head 1 atau head 2 ini. Itu kan misalkan ingin di tengah, caranya gimana gitu. Nah, kita teman-teman bisa diketikkan align sama dengan tanda kutip center ya. Lalu diklik teks yang mau ditampilkan itu apa. Nah, di sini website online. Nah, di sini teman-teman bisa lihat program yang sudah saya jalankan, yaitu hurufnya sudah di tengah ya. Sesuai headnya head 2. Lalu untuk misalkan mau mewarnai namanya huruf, misalkan di sini pengen teman-teman mewarnai huruf warna merah ya. Di sini saya ketikkan red, lalu ketikkan teksnya seperti apa. Nah, munculnya di sini seperti ini, huruf warna merah. Karena di sini nggak kelihatan, kita rubah dulu ya. Jadi warna putih misalkan, white. Kita Ctrl save, Ctrl S, lalu di sini di refresh. Nah, dia berubah. Nah, jika teman-teman ingin tahu caranya gimana sih biar langsung masuk ke program kita yang buat di Sublime Text ini bisa bekerja di Google Chrome. Caranya teman-teman bisa ketikkan ini localhost, lalu folder mana yang tadi di htdoc itu teman-teman buat, lalu garis miring lagi. Nah, nama filenya apa gitu kan, di sini tugas mandiri 2 ya. Lalu foldernya di sini folder tugas yang dibuat nih, yang ini. Nah, di sini tinggal diketikkan saja depannya localhost, dan jangan lupa di belakangnya dikasih .html karena di sininya juga .html gitu. Nah, untuk selanjutnya jenis huruf, misalnya teman-teman pengen ngerubah jenis hurufnya. Nah, caranya adalah dengan ketikan font, lalu diketik face sama dengan, nah ini huruf ini teman-teman bisa cari di website gitu. Contoh-contoh huruf untuk membuat website, atau misalnya teman-teman juga sering lihat di Microsoft Word juga suka ada ya. Ini juga sama nih, ada di Microsoft Word kalau nggak salah nama font ini Comic Sans MS. Nah, ini juga tampilannya seperti ini nih, sama persis dengan yang di Microsoft Word. Jadi untuk merubah huruf caranya seperti ini, font, face. Lalu untuk misalkan ingin mengatur si ukuran huruf, nah teman-teman bisa ketik seperti ini, font size sama dengan 4, lalu ukuran huruf ya, maksudnya ini teksnya ya, teks teman-teman mau terserah mau apa. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, ukuran huruf dengan size 4 itu ukurannya segini gitu loh. Nah, seperti ini ukuran 4. Lalu di bawahnya lagi saya coba perbandingan dengan menggunakan size 6. Nah, perbandingannya wah sangat jauh sekali ya. Seperti ini kira-kira ukuran size 6-nya. Nah, selanjutnya teman-teman misalnya menginginkan menampilkan gambar di website localhost HTML-nya ya. Ya, teman-teman tinggal membuat judulnya dulu, atau tidak usah juga tidak masalah, itu terserah. Lalu teman-teman bisa coding atau mengetikkan kode IMG src, lalu di mana gambar ini disimpan gitu teman-teman. Kalau saya kan menyimpan gambarnya di folder gambar yang terletak di htdoc juga teman-teman, tapi harus tetap di htdoc ya. Masuk ke SM dulu, lalu cari htdoc. Nah, di sini tadi kan saya membuat foldernya di satu folder ya, di tugas. Nah, teman-teman juga bisa bikin di sini folder gambar misalkan. Teman-teman tinggal masukin aja gambarnya yang diinginkan apa gitu. Nah, di sini ada gambar lion. Terus di sini masuknya di folder tugas. Nah, berarti diketikkan di sini src-nya atau search-nya yaitu gambar slash ya
lalu nama filenya apa gitu. Di sini kan Lion, bentuk filenya apa. Nah di sini kan keluar nih JPEG file. Nah teman-teman juga harus tulis di sini gitu. Nah untuk ALT ini untuk menginisialisasi jikalau si gambar ini tidak muncul, jadi kita bentuk nama singa. Nah lalu di sampingnya itu ada ukurannya, yaitu width, lalu ada height ya. Di sini lebar dan panjangnya ukurannya berapa teman-teman bisa atur. Nah di sini saya mengatur 200 dan 100. Nah yang muncul seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Lalu misalkan di bawah gambar mau mengasihkan keterangan atau misal deskripsi, bisa teman-teman diketik lagi kodenya, yaitu P. Nah deskripsinya apa, seperti ini ya yang keluar. Nah lalu di bawah juga ini yang tadi saya jelaskan tadi ya, di pertama tadi bisa mengubah background color, misal di sini green. Nah terus ada yang nggak kelihatan nih kayak YouTube ini nih, apa, link YouTube ya. Nah teman-teman bisa rubah lagi gitu untuk background colornya. Kita rubah aja ke standar ya, white, control save, lalu kita refresh di websitenya. Nah muncul seperti ini, warnanya putih ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu menyimpan link dan menargetkannya langsung ke new tab gitu teman-teman. Jadi caranya teman-teman bisa menginisialisasi dulu dengan cara mengetikkan seperti ini untuk tutorial atau terserah. Nah nanti di sini dengan codingan A ini, lalu href diisi dengan link YouTube-nya gitu, ataupun link misal Facebook seperti itu. Tinggal teman-teman klik di sini, misal mau Facebook. Nah ini diklik aja, misal Facebook loginnya. Nah ini langsung di copy paste di copy paste, lalu dimasukkan ke sini. Oke. Nah untuk target, misalkan pengen pas buka nggak mau di web sininya langsung nih, pengen langsung buka tab baru gitu, biar nggak ke tidak terganggu. Nah teman-teman bisa ketikkan lagi kodenya target sama dengan tanda kutip underscore blank, lalu di sininya YouTube saya misalkan ya, untuk keterangan ininya ya, link yang akan di kliknya, lalu dikasih tanda tag penutup lagi ya teman-teman, jangan lupa. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, misalkan ini kan saya buat YouTube saya ya, langsung ngelink ke YouTube saya. Nah kita coba klik ya, ini kita close dulu, kita klik. Nah langsung kan ke new tab. Nah nanti ini langsung muncul akun atau misalkan link yang akan dituju itu. Oke, untuk penjelasan tag dan elemen dan atribut lainnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat menu makanan atau minuman dengan order list dan unorder list ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat menu makanan dan minuman dengan cara coding di Sublime Text menggunakan membuat elemen dengan order list ya. Di sini saya membuat file lagi seperti biasa dengan di dalam tugas di dalam folder tugas ya. Lalu menamainya filenya dengan tugas menu.html. Nah di sini saya menggunakan detailnya dengan teks menu. Teman-teman bisa lihat di sini di browser Chrome-nya. Nah setelah itu saya membuat head-nya dengan namanya menu KP Programmer dengan rata tengah ya. Saya taruh di tengah-tengah biar lebih rapi. Lalu di head sebelum di head 2 saya menggunakan codingan HR ya untuk memberikan garis. Di sini untuk head 2-nya saya membuat elemen keterangannya ya, membuat elemen dengan order list di menu makanan. Nah, caranya gimana untuk membuat si menu order list ini, atau seperti numbering di Microsoft Word ya. Caranya teman-teman bisa coding atau ditulis kodenya atau tagnya di Sublime Text dengan seperti ini, OL ya, order list seperti itu.
Nah ini tipe default ya teman-teman. Nanti kalau tipe default itu biasanya cukup diketikkan untuk order list itu cukup OL saja. Nah nanti dia akan munculnya seperti tampilan di samping ini ya, munculnya angka semua gitu. Nah LI ini adalah untuk menginisialisasi si nama-namanya. Kalau misalnya tadi kan kita mengetikkan di apa namanya yang di sebelumnya, yang tag-tag itu kan paragraf ya, dengan cara kode P ya. Kalau untuk di order list ini kodenya yaitu LI gitu teman-teman. Jadi di sini diketikkan LI lalu namanya apa gitu untuk yang di numberingnya. Oke. Untuk selanjutnya pengen nggak mau default nih, nggak mau angka, misalkan kan di numbering di Microsoft Word juga ada tuh yang namanya huruf kecil, huruf besar, terus ada lagi angka Romawi seperti itu. Nah teman-teman tinggal mengetikkan seperti ini, OL tipe sama dengan tanda kutip ya, tanda kutip, di dalam tanda kutip itu mau A atau misal A kecil, atau misal mau huruf kapital A besar. Ini kan tadi A kecil ya saya buatnya ya. Nah nanti munculnya juga A kecil di sini ya, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau membuat order list dengan misalkan huruf besar nih, diketik aja huruf besar seperti ini lalu di save. Nah nanti di sininya tinggal di refresh untuk cara melihatnya. Nah langsung dia berubah seperti ini. Nah ini juga sama ya untuk melihat di Chrome-nya, dengan mengklikkan localhost lalu ditaruh di folder mana dan nama filenya apa. Jangan lupa .html-nya ya. Nah misal mau dirubah lagi nih dari A mau ke huruf Romawi misal, tinggal ditekan aja I besar gitu, diklik aja huruf kapital I. Coba kita save ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau ingin angka Romawi teman-teman tinggal ketikan di sini dengan huruf I besar gitu. Terus pengen misal jadi huruf I kecil yang seperti itu kan suka ada ya. Nah seperti ini teman-teman juga bisa huruf Romawi kayak I kecil gini. Nah di sini juga berubah lagi. Oke, saya rubah lagi ke A ya. Yap, berubah lagi. Oke. Nah selanjutnya untuk unorder list, membuat elemen dengan unorder list. Nah di sini saya menamai judulnya itu menu minuman, biar nggak ketuker ya. Yang di atas kan ada menu makanan, di bawahnya ada menu camilan. Nah di bawahnya untuk membuat unorder list saya membuat menu minuman, lalu menu jus, ada juga menu minuman soda. Nah di sini untuk unorder list itu sama kayak simbol di Microsoft Word ya. Teman-teman kan suka tahu simbol-simbol ya, sama kayak numbering cuma simbol. Biasanya kan berbentuknya acak ya, nggak tentu ya. Kalau seperti ini kan untuk order list kan berurutan gitu, kayak angka, huruf. Sedangkan untuk unorder list kan kita nggak tahu gitu, karena dia berbentuk simbol, dia berurutan apa enggak. Tapi yang jelas untuk pengkodingan inisialisasinya kalau berurutan, dia juga akan berurutan seperti ini. Nah untuk defaultnya sama dengan yang order list. Jadi diketikkan, kalau ini kan unorder list ya, jadi tinggal diketikkan UL saja. Lalu di bawahnya juga jangan lupa dikasih penutup. Nah nanti di sini teman-teman bisa ketik air mineral misalkan untuk kode minuman, elemen ininya, teksnya air mineral misalkan. Nah di sini kodenya kan seperti tadi yang saya bilang, kalau biasanya kita mau buat paragraf biasanya P. Nah sedangkan di unorder list dan di order list itu kode teksnya itu LI ya. Jadi teman-teman bisa urutkan sampai bawah seperti ini. Diketik saja lalu munculnya kan seperti ini. Nah untuk defaultnya itu titik bulat hitam seperti ini. Nah kalau misalnya kita mau rubah nih, nggak mau nih, saya pengen yang titik tapi tengahnya itu putih. Nah teman-teman bisa diketikkan saja di sini di UL, terus tipe sama dengan di dalam tanda petiknya circle ya, kalau misalnya mau seperti ini. Kalau misalnya mau kotak nih ya tinggal ketik saja square gitu. Nah nanti teman-teman untuk inisialisasi ininya, penamaan atributnya ini teman-teman bisa lihat di modul-modul ya, banyak kok saya rasa, tinggal dilihat saja dan dicari. Nah ini tinggal dikasih lagi nih, misalnya ada jus jeruk, ada jus alpukat. Nah nanti di save, lalu masuk ke browsernya lagi,
di refresh saja kalau memang sudah dibuat. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, misalnya kita coba ya rubah ke kotak, bentuk kotak. Ini nanti akan munculnya kotak nih, square. Oke, kita save, Ctrl S, lalu kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kotak hitam ya kalau square. Oke, misalkan kita nggak mau nih ngasih simbolnya, kita coba ketik none ya. Kita save dulu, Ctrl S, lalu refresh. Nah, tidak ada simbolnya ya, karena di sini kita ketikkan none. Oke, atau none. Nah, kita balikin lagi, circle. Oke, Ctrl S, kita refresh. Nah, balik lagi ya. Oke, selanjutnya unordered list dengan simbol menggunakan URL ya, dengan gambar gitu. Teman-teman juga bisa nih dimasukkan gambar-gambar seperti ini. Kalau ini kan menu minuman ya, saya buat gambar sendok garpu kayak gini, atau teman-teman juga bisa gambar gelas atau apa, tinggal dicari aja simbol atau icon-iconnya. Nah, seperti biasa di save dulu gambarnya di tempat penginstalan examnya. Nah, di sini ke htdoc seperti biasa, karena saya buat di folder tugas, dibuka folder tugasnya. Karena saya nggak mau berantakan, jadi buat folder gambar. Nah, di sini saya buat namanya icon sendok garpu. Nah, ini untuk penamaan nama simbolnya nanti yang akan kita masukkan ke si unordered list stylenya ya. Kalau misalnya mau di custom gitu istilahnya lah. Nah, nanti kan munculnya seperti ini. Caranya gimana nih untuk kodenya? Nah, kodenya teman-teman ketik UL lalu style sama dengan di dalam tanda petiknya dituliskan list style image ya. Jadi image stylenya itu atau ikonnya berurutan seperti ini, karena di sini tertera list style image. Lalu dari mana gambar ikonnya didapatkan? Nah, dari sini, dari folder gambar tadi, lalu masuk ke nama filenya ya, slash nama file. Ini kan foldernya tadi di tugas. Nah, teman-teman cukup langsung masukkan aja di sini, diketikkan aja gambar lalu icon sendok garpu. Nah, nanti muncul seperti ini sesuai nama filenya ya. Dan juga jangan lupa jenis filenya. Kalau misalkan JPEG ya, teman-teman tulis di sini JPEG gitu loh. Oke. Nah, terus di bawahnya teman-teman tinggal ketikkan saja nama-nama apa saja nih yang pengen dibuat gitu. Di sini ada soda gembira, susu soda. Nah, jangan lupa di akhirannya ditutup juga dengan UL atau dalam tanda kurung siku /UL ya, teman-teman. Oke. Kalau sudah di save, langsung di refresh, jalan apa enggaknya. Ini sudah sesuai semua dengan codingannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Selebihnya saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.